jangan menjadi mahasiswa tetapi tidak cerdas ya. Anies Baswedan ini selalu membawa politik identitas. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Riau yang sudah hidup secara damai dan tentram katanya. Luar biasa ya. Tapi apa yang dimaksud dengan politik identitas Anies Baswedan? Gak paham kita ya. Lalu bedanya apa dengan Ganjar yang datang ke para ulama, kemudian para ulamanya kemudian mendeklarasikan Ganjar, Prabowo datang ke NU, ulama NU, tokoh NU, aneh ya. Jadi giliran Anies lo masalah, orang lain kok kagak ya, kira-kira begitulah ya. Selain penolakan, baru-baru ini Anies dan Partai Nasdem Demokrat juga menjadi sasaran penyebaran poster yang menyudutkan mereka. Poster yang beredar di internet itu bertuliskan Munajat Akbar Restorasi Umat Islam, Munajat untuk Anies Baswedan, Islamkan Indonesia. Merespons selebaran yang mengatasnamakan Partai Nasdem dengan tajuk Restorasi Umat Islam, Munajat untuk Anies Baswedan menuju negara Islam, kami menyatakan penyesalan dan rasa sayangnya, kata Willy. Penyesalan karena praktek yang tidak mencerdaskan ini masih saja terus dilakukan. Menyayangkan karena lagu lama semacam itu masih terus didendangkan, Willy menambahkan. Kelompok mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di Makassar. Mereka menuding Anies berkunjung ke Makassar dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan dengan tujuan kampanye menjelang pemilu 2024. Di dalam Undang-Undang Pemilu diatur mengenai masa kampanye. Sampai hari ini diketahui masa pemilihan presiden masih jauh, tetapi Anies sudah datang di berbagai kota dengan kepentingan politik, yaitu kampanye. Karena itu, Korlap mengatakan bahwa mereka dengan tegas menolak kedatangan Anies. Apalagi menurutnya, kedatangan Anies ke Makassar difasilitasi oleh relawan dan partai politik. Ini hal yang tidak diinginkan oleh teman-teman Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar. Makanya, dirinya menolak dengan keras kedatangan Anies Baswedan, kecuali sudah diatur jadwal kampanye baru diterima. Coba kita bacakan ini ya, soal penolakan terhadap Anies Rashid Baswedan oleh mahasiswa Riau. Masalahnya adalah ini penolakannya genuine ala berpikir mahasiswa atau karena memang sudah dikasih pesan sponsor ya. Saya pasti tidak respect ya dengan orang yang berpendapat karena dibayar. Tapi sangat menghargai kalau itu memang pendapat yang berasal dari hati nuraninya yang terdalam. Apakah itu soal dia pendapatnya berbeda, itu soal lain. Terlepas dari pendapatnya berbeda atau tidak ya. Yang jelas kita akan menghormati orang yang berpendapat karena hati nuraninya, bukan berpendapat karena dibayar. Nah, mudah-mudahan ini mahasiswa-mahasiswa bukan orang yang dibayar untuk mengatakan hal yang sama, seperti mirip-mirip kekuasaan ngomong ya. Kekuasaan kan selalu ngomong begitu ya. Jadi track record selama 5 tahun itu nggak pernah dihitung. Yang dihitung hanyalah pilkada DKI yang hanya beberapa bulan itu. Oke ya. Ya, dengan segala hormat ya, respect kepada mahasiswa ini ya. Kelihatannya perlu belajar juga ya. Bawaslu dan KPU Riau itu nggak punya kewenangan apa-apa terhadap Anies Baswedan. Itu yang harus Anda pahami ya. Kewenangan itu baru muncul kalau Anies sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, barulah dia terikat. Jadi kita harus paham juga tentang governance pemilu. Nggak bisa KPU melarang orang untuk melakukan safari politik, safari dakwah, whatever, ya kan?
termasuk juga KPU tidak bisa melarang Erick Thohir yang menggunakan sarana publik untuk berkampanye atau mengkampanyekan dirinya. Itu domainnya Presiden Jokowi. Nanti kalau dia sudah mendaftar dan terdaftar, ya, dinyatakan sebagai calon oleh KPU, nah barulah KPU dan Bawaslu bisa bertindak. Paham ya? Kadang-kadang mahasiswa ini perlu juga diajari ya untuk paham yang namanya governance. Jadi tidak mungkin KPU dan Bawaslu itu melarang orang yang belum terikat dengan proses berpemilu. Korlap juga mengklaim pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi saat Anies telah sampai di Makassar. Bahkan, ia menyebut aksi tersebut akan digelar di depan hotel tempat Anies menginap. Berdasarkan pada investigasi dari teman-teman Anies Baswedan, Anies akan menginap di Hotel Gerindra. Maka dari itu, pada saat hari H dirinya akan kembali melakukan aksi di Hotel Gerindra. Sekretaris DPW Nasdem Sulsel mengatakan Anies akan mengunjungi sejumlah wilayah di Sulsel seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep. Anies direncanakan tiba di Makassar pada tanggal 10 November mendatang. Kunjungan Anies ke Sulsel lebih ke warga dan silaturahim, menanggapi aksi penolakan terhadap Anies yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Makassar. DPW Nasdem Sulsel angkat bicara. Nasdem Sulsel kembali menegaskan kedatangan Anies semata-mata hanya untuk silaturahim dengan tokoh masyarakat dan relawan. Ia lalu membantah tudingan Anies datang ke Sulsel untuk kampanye dan kepentingan Pilpres 2024. Ia menyebut saat ini kontestasi Pilpres 2024 belum dimulai. Hal itu bukan terkesan curi start, dikarenakan pendaftaran Capres-Cawapres akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai 24 November 2023. Sehingga hal ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres dan bertentangan dengan hukum. Sementara itu, Ketua Wilayah Miliani Sulawesi Selatan juga tidak mempersoalkan aksi tersebut. Setiap orang berhak untuk menyuarakan sikap dan pandangannya terhadap sesuatu sepanjang dilakukan menurut aturan yang ada. Sejauh ini tidak ada aturan yang dilanggar Anies Baswedan, khususnya kalau dikritik dari perspektif UU Pemilu, bahwa saat ini belum masuk tahapan pemilu, sehingga Anies hanya rakyat biasa, belum ditetapkan sebagai capres oleh KPU. Kedatangan Anies di Sulawesi Selatan tidak lebih dari silaturahim biasa. Relawan Anies jangan mengambil pusing dengan demo penolakan tersebut. Itu hak demokrasi dan meskipun terkesan tersetting karena terjadi di beberapa daerah oleh segelintir orang, hal itu sebagai upaya pihak sebelah menghambat dukungan masyarakat terhadap Anies menjadi presiden.